ya, dan sampai nanti selesai ya, maksudnya kita nyicil USP, nyicil juga materi untuk yang UTBK ya. Jadi hari ini kita akan bahas dari yang awal banget kelas 10 semester 1 yaitu tentang struktur atom. Ada yang masih ingat struktur atom komposisinya apa saja? Penyusun atom ada apa saja? Ini baru 14 orang. Elektron, proton, neutron. Elektron, proton, dan di mana sih dia dulu? Ini siapa yang menulisannya? Oh, di sini. nanti ini buat saya mau bikin Ya, orang saat ini. begini karena nanti dia kelihatan kan kalau orang itu minimal kalau pendaftaran di jurusan jadi minimal kan 152 200. Sebenarnya kalau kita bagi kalau kita banyak ini betul sih Iya, ngomong. dulu aja saya awal Yang penting selesaikan berarti sama ini kita kalau ini di mana? di sini dan misalnya sekarang Di sini ramai banget ya. Ini kita lagi di ruang panitia PPDB. Kemis nih hanya pakai ini aja deh, materi dari web dari Genius ya, di hasil webnya deh. Kita akan bahas. Ya benar tadi ya, struktur atom itu komposisinya ada elektron, proton, dan neutron. Iya sih, beberapa hari ketemu itu Kak. Berapa bulan? kita sehat. Kalian masih ingat kalau proton dia bermuatan positif, elektron negatif, dan neutron itu dia bermuatan netral. Nah kalau untuk masanya, proton itu punya proton dan neutron itu punya massa satu satuan SMA, satu satuan massa atom ya SMA atau atomic mass unit ya. Kalau elektron itu dia massanya kalau dibandingkan proton dan neutron dia sangat kecil, maka dianggap nol, dianggap dia tidak memiliki massa jika dibandingkan dengan proton dan neutron. Nah kalau teori atomnya, ada yang masih ingat teori atom apa saja yang ada? Baru juga saya tadi bikin lupa. Teori atom ada teori atom apa saja? Kayaknya saya harus pindah ruangan nih biar nggak terganggu. Sore Bu Ero menggelegar. Aduh. Saya ke atas dulu deh. Sorry ya, backlight. Oke, untuk teori atom ada yang ingat? Yang pertama teori atom siapa? Dalton.
Dalton. Kemudian setelah Dalton, Thomson, J.J. Thomson. Kemudian Rutherford, Rutherford. Setelah Rutherford, Niels Bohr, setelah Rutherford, Niels Bohr. Kemudian yang terakhir yang sekarang Heisenberg sama Erwin Schrödinger. Iya, Schrödinger dan Heisenberg atau teori atom mekanika kuantum ya. Perkembangannya. Nah, dalam teori atom kalau misalnya ini ya yang kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau misalnya teori atom Dalton itu dia yang pertama kali masih sederhana. Jadi di situ baru mengungkapkan tentang si atom merupakan bola bulat pejal bermuatan netral. Nah, sebenarnya istilah atom pertama kali itu dikembangkan oleh Democritus. Jadi yang pertama kali mencetuskan istilah atom, A artinya tidak, tomos dia dibagi-bagi, jadi tidak dapat dibagi-bagi lagi ya. Kemudian secara teori, kalau kita ngomongin teori berarti dia udah ada eksperimen. Kalau Democritus itu baru kayak pemikiran, kayak bilang apa ya, filosofi lah. Jadi nggak ada eksperimen sama sekali. Nah, kalau si Dalton ini sudah melakukan eksperimen dengan mereaksikan beberapa unsur, kemudian nanti ada hukum perbandingan berganda ya dari Dalton itu. Yang menyatakan kalau atom itu adalah bola bulat yang bermuatan netral, yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, ternyata penelitian selanjutnya kok si atom itu punya partikel-partikel yang bermuatan. Yang pertama kali ditemukan adalah si elektron oleh J.J. Thomson. Akhirnya si Thomson ini mengatakan bahwa ada modelnya itu disebut dengan roti kismis ya. Jadi si kismisnya itu sebagai elektron dan ada si atom sebagai bola bulat bermuatan positif dengan elektron tersebar di dalamnya dengan jumlah muatan positif itu sama dengan muatan negatifnya netral. Nah, kemudian selanjutnya ada teori atom Rutherford. Nah, kalau kata Rutherford, jadi ternyata dia bukan pejal. Kalau pejal itu dia padat. Padat itu kayak apa? Kayak bola bekel, kayak kelereng ya, padat. Ternyata dia kebanyakan adalah ruang kosong. Nah, itu menurut Rutherford. Dari penelitiannya, karena sinar alfanya nembus, sedangkan sinar alfa itu partikelnya paling besar. Harusnya kalau bukan ruang kosong, dia nggak bisa nembus. Karena nembus, banyakkan yang nembus, berarti sebagian besar adalah ruang kosong. Dengan inti ada di tengah bermuatan positif, terdiri dari proton dan neutron, kemudian ada elektron bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kemudian ada perkembangan teori atom Bohr. Kenapa? Karena ternyata si gurunya Bohr, yaitu si Rutherford itu tidak bisa menjelaskan kenapa si elektron itu tidak jatuh ke inti, padahal intinya terdiri dari proton yang bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Harusnya ketika ada suatu benda bermuatan negatif mengelilingi benda lain yang muatannya berlawanan, yaitu si proton yang positif, itu harusnya lama-kelamaan energinya akan habis, akan berkurang, dan lama-kelamaan dia akan jatuh ke inti. Ternyata nggak jatuh. Nah, akhirnya kata si Bohr bahwa setiap elektron itu punya lintasan tersendiri, jadi dia tidak akan jatuh ke inti. Nah, kemudian selanjutnya ada teori atom mekanika kuantum dari Heisenberg atas asas ketidakpastian. Heisenberg dan Schrödinger dari persamaan gelombangnya. Schrödinger yang mengatakan bahwa ternyata si elektron itu bisa punya sifat sebagai materi juga sebagai gelombang. Jadi dia bukan pada lintasan orbit, tetapi menggunakan ruangan yang disebut dengan orbital untuk pergerakan elektronnya. Jadi ini apa sih alasannya? Karena si Bohr itu ternyata hanya bisa digunakan untuk menjelaskan untuk atom hidrogen. Nah, untuk atom yang berelektron banyak itu konseptor tidak bisa digunakan. Nah, akhirnya kita pakai sekarang yang terbaru adalah mekanika kuantum. Itu untuk teori atomnya. Di sini kalau kalian lihat lambang atom, A yang di atas dia adalah nomor massa, Z yang di bawah itu adalah nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, kalau massa di situ proton plus neutron. Kalau untuk atom netral, proton plus
protonnya sama dengan elektronnya. Ada masih ingat isotop, isobar, dan disoton? Isotop apa yang sama? Protonnya. P-nya ya, top proton yang sama. Proton itu menunjukkan nomor atom. Jadi nomor atom yang sama, tapi nomor masanya berbeda. Itu menyebabkan jadi neutronnya berbeda. Jadi nomor massa juga berbeda. Kalau isobar, AR, atas belakangnya AR. Jadi AR itu menunjukkan massa ya, massa yang sama. Kalau isoton, apa yang sama? Kalau isoton yang sama apanya? Neutron. Neutronnya. Konfigurasi elektron, masih ingat kalau konfigurasi elektron Bohr? Konfigurasi elektron untuk yang Bohr gimana? Di kulit pertama ada berapa elektron? 2. Kedua ada berapa? 8. Ada 8. Itu mas. 28 kemudian berapa? 28 18. Jadi kulitnya K, L, M, N. Oh, ada yang tahu nggak sih kenapa di Bohr dimulainya kulitnya dari K? Ada yang tahu? Sejarahnya kenapa nggak mulai dari A? Kenapa nggak mulai dari yang lain? Ya, jadi sejarahnya kenapa dimulai dari K? Itu karena takutnya sebelum ini itu ada kulit sebelum yang akhirnya diambillah huruf yang tengah-tengah, yaitu huruf K. Karena takutnya nanti ternyata di sebelum ini nih, apa yang ditemukan kan ilmu pengetahuan selalu berkembang ya. Nah, takutnya nanti ternyata ada kulit lagi sebelum si kulit K ini, kulit yang pertama kali ditemukan. Akhirnya lambang kulit itu dimulai dari K. 2, 8, 18, kemudian berapa? 32. 32, kemudian setelah 32 18 lagi bonus. Apa 64? berapa? Berapa? Maksimal ya, ini jumlah maksimal. Berapa? Ini apa sih rumusnya? 2n kuadrat, 2 kali 1 kuadrat 2, 2 kali 2 kuadrat 4 kali 2 kan 8. Kemudian 2 kali 3 kuadrat, 3 kuadrat 9 kali 2. Kemudian ini 2 kali 4 kuadrat 16. Nah, ini berarti berapa? 2 kali 5 kuadrat. Ini berapa? 50. Tapi belum ada ya, maksudnya satu kulit yang isinya 50 gitu ya. Ini jumlah maksimumnya. Kalau misalnya kurang dari maksimum, ya harus ngambil yang di dalamnya. Dan ini hanya berlaku untuk unsur-unsur golongan utama ya, unsur golongan utama. Kalau yang konfigurasi dari bilangan kuantumnya, dari teori mekanika kuantum, ada yang masih ingat mekanika kuantum? 1S2 ya. 1S2 terus? 2S2.
2S2 setelah itu 2P6. 2P6. Ya, Miss, mohon maaf, Miss. Tulisannya nggak muncul. Ya belum, Miss-nya belum nulis. Oh, belum. Belum. 1S2. 2P6. Terus ada yang ingat? 3S2. 3S2. 3P6. 3P6. 3D10. 4S2 dulu ya kalau kita ngomongin aufbaunya. Oh, urutannya. Ya. Iya. 4S2. 3D10. 3D10. 4P6. 4P6. 5S2 ya, Miss? Iya, kalau 5S2 setelah 5 4D. Oh, 4D10. Terus 5P6. 5P6. Terus 6S2 ya? 6S2. 4F14. 4F14. Terus 5D10. 5D10. 6P6. 6P6 kalau udah P balik lagi ke S lagi ya. Ya. 7S. Kalau udah 7S, 5F, 5F kemudian setelah 5F 6D. 6D, 7P. 7P. Untuk sekarang ya, dia sampai si 7P ya, sampai 118. Nah, kalian kalau misalnya ini biasanya ada yang apa sih, bikin cepetnya kayak S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, 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 SFDP. Kalian biasanya pakai apa? Nah, kalau misalnya ini mungkin ini sih dia S, SP, SP, tuh. Nah, kalau D kurang 1 dari S-nya kan, 3, P-nya sama dengan S, ini S yang kelima, berarti ini turun 1, 4, kemudian ini berarti sama dengan S-nya, ini yang ke-6, kalau F turun 2, kulitnya, ini turun 1 dari 6 berarti 5, ini sama, 6, ini 7, F-nya turun 2 berarti 5F, ini yang berarti turun 1, 6D, sama nanti. Maksimum dia 2. Terus ini 6 lagi, 10 deh maksa. Terus nanti kalian ingat ya, kalau misalnya untuk yang 24 CR, 29 CU, dia S-nya 1, kalau 29 CU, 29 CU, berarti 1 S2, selanjutnya apa? 29 CU? S2? Yuk, jawab. 2S2. 2S2. 2P6. 2P6. 3S2. 3S2. 3P6. Nah, ini kan kalau misalnya ini kan dia ini ya, yang 4S2, 3D9. Nah, ini dia
ternyata si CU ini nggak punya konfigurasi elektronik, dia bukan ini salah, emang si CU itu bukan tidak memiliki konfigurasi yang ini, tapi dia harus menjadi 1S2, PS2, 2P6, mungkin kalian di bimbel luar sudah bahas ini, 3P6, 4S1, 3D10. Jadi D-nya penuh atau D setengah penuh untuk CR ya. Ini harus kayaknya lebih enak kalau kita sambil bahas soal. Ini kenapa ini wah, ternyata tadi nyekannya kurang jelas. Dianya pecah pada scannernya. Ini soal-soal UN ya yang misalnya karena kita mau persiapan untuk PSB. Ini kalau misalnya untuk yang soal nomor 1 nomor atomnya 58, nomor masanya salah satu isotopnya adalah 140 massa. Berapa neutronnya? Kalau nomor atom 58 berarti protonnya berapa? 58. 58. Neutronnya? Fakta integritas di mana? 82. Berarti jawabannya yang mana ini? Jawabannya yang mana? No M. Pindahin ke sini aja deh. Berarti kalau kalian ini ada suatu atom X, berarti di sini 58, 140. Protonnya 58, neutronnya berapa ini tadi? Ini adalah 82. Kemudian si elektronnya sama dengan proton yaitu 5. Jadi jawabannya adalah yang jika suatu unsur terletak pada periode yang sama, periode itu bisa ditunjukkan oleh apa? Ya, kalau di tabel periodik.
Yang nomor 2 kira-kira jawabannya yang mana? Ada yang masih ingat? Siapa? Good. Jumlah kulit yang sama. Kalau elektron valensi sama apa? Golongan. Periode. Kalau yang ini dia akan menghasilkan golongan. Sifat fisik yang sama mirip apa ini? Kalau ini apa ini? Sifat fisik yang sama. Ini juga golongan ya. Dalam satu golongan itu dia punya sifat fisik yang bukan sama sih, mirip lah. Nih, sifat fisik yang mirip. Kita Oke, untuk yang soal nomor 3, kalau kalian diminta untuk membuat lambangnya, karena ini semuanya adalah BR, 35 proton, 45 neutron, 35 elektron, berarti dia nomor atomnya berapa? BR. Berarti kan di sini ini paling gampang ya. Kalau mau jawabannya yang mana ini? Dia nomor atomnya itu sama dengan proton. Berarti dia adalah 35. Nomor massa itu apa? Proton plus neutron ya. Berarti 35 plus 45. Jadi kalau dibuat berarti jawabannya adalah yang mana? A, B, C, D, E. Yang C. Yang C. Nomor 4. Coba sih gantian yang jawab. Ini coba ada berapa orang ini? Ada berapa ini? Ada banyak nih. Putri Aska ada? Putri? Ada, Miss. Oke, Putri Aska nomor 4. Kita cobain. Punya proton 19, neutronnya 20. Nah, untuk menentukan suatu letak dalam sistem periodik, itu kan kita buat dari apa? Dari supaya tahu letaknya di sistem periodik, ditentukan apanya dulu? Konfigurasi elektronnya. Oke, sekarang coba. Konfigurasi elektronnya, ini elektron akan sama dengan jumlah apa nih? Kalau elektron akan sama dengan jumlah siapa? Di sini cuma ada 2 data, proton dan neutron. Oke, elektronnya kita pakai konfigurasi yang siapa? Putri? Iya, Miss. Dari 19 atau dari 20 nih? Dari proton atau dari neutron konfigurasi elektronnya? Dari 19. Ya, dari si 19-nya.
Berarti ini punya konfigurasi elektron. Konfigurasi elektronnya? Konfigurasi elektronnya? Apa konfigurasi elektronnya? Konfigurasi elektronnya ya Putri? 1S2 itu, Mas. Ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Oke, berarti berakhir di sini kan? 4S1, berarti dia kalau di 4S1 kulitnya ada berapa? Ada 4. Ada 4, berarti dia masuk ke periode? Periode 4. Iya benar, periode 4. Iya, Kulit itu periode menunjukkan periode. Nah, elektron valensinya berapa? 1. 1, berarti dia golongan? 1. Iya. Satunya 1A. Berarti kita dapat ya adalah yang C. Oke, good. Makasih Putri. Yuk, sekarang kita lihat soal selanjutnya. Siap-siap nih, saya akan manggil. Ini soal-soal masih. Soal nomor 5, sifat. Yuk, siapa nih? Wah, malah menghilang di satu nih muridnya nih. Elfrida. Elfrida, coba bersuara. Yang mana nih Elfrida? Kabel, nah ya. Thank you. Mana nih Elfrida? Ada Elfrida. Di chat Elfrida bilang itu, Miss. Mic-nya nggak bisa nyala. Wah. Oh, di SMS-nya enggak pop up nih chatnya. Chatnya nggak bisa nyala. Coba lah ya, Elfrida soal nomor 5. Elfrida amatin, terus coba buat Elfrida nanti jawab aja di chat yang mana, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan sifat periodik unsur adalah dari atas ke bawah dalam satu golongan energi ionisasinya makin besar. Yang A benar atau enggak nih Elfrida? Jawab aja di chatnya. Dari atas ke bawah dalam satu golongan energi ionisasi makin besar. Dari atas ke bawah, bagaimana jari-jarinya?
Coba lihat A, B, C. Mana yang benar nih? A, B, C, D, E. Yang mana nih yang benar? Yang benar yang mana ini pernyataan ini? Oke, atas ya. Dari kiri ke kanan dalam satu periode sifat logam bertambah. Ini yang mana nih sifat logam? Yuk kita akan bahas satu persatu. Sobat yang bisa jawab bantuin ya, biar misalnya hanya nggak ngomong sendiri. Dari atas ke bawah dalam satu energi ionisasi makin besar. Yuk, siapa yang bisa jawab? Benar atau tidak ini? Salah, Miss. Hah? Salah kata saya. Jadi energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah atau elektron yang paling luar. Nah, sekarang kalian tahu kalau dari atas ke bawah itu kulitnya makin nambah, jari-jarinya makin besar ya. Kulitnya makin nambah, artinya harusnya makin mudah melepas elektron sehingga energi ionisasinya harusnya makin kecil, ya kan? Jadi kalau misalnya ini sebenarnya kayak lebih ya, itu pertama ya. Jadi kita akan buat ya. Biasanya kalau misalnya ini biasanya kalau yang pertama dibahas itu suka dimulai dari jari-jari ya. Jari-jari atau bagaimana? Dari bawah, kebalikannya ya ini ya. Jari-jari atom dari kiri ke kanan? Bagaimana jari-jari atom dari kiri ke kanan dalam tabel periodik? Makin kecil. Makin kecil. Kalau dari atas ke bawah? Makin besar. Makin besar. Tapi ini panahnya dari bawah ke atas ya. Sama ya. Semakin kecil. Terus sifat yang lainnya? Tadi energi ionisasi ya. Energi ionisasi dari kiri ke kanan, jari-jari makin kecil ya. Karena kerapatan jumlah protonnya makin banyak. Karena jari-jari makin kecil, maka makin sulit untuk melepaskan elektron. Maka energi ionisasinya semakin besar. Ini untuk dari kiri ke kanan. Dari atas ke bawah, energi ionisasi makin kecil. Ini panahnya dari bawah ke atas. Apalagi? Jari-jari atom energi ionisasi afinitas elektron. Afinitas elektronnya? Afinitas elektron kemampuan untuk menangkap elektron, untuk membentuk ion negatif dari kiri ke kanan. Makin mudah atau makin sulit untuk membuat negatif? Makin mudah. Kalau dari atas ke bawah,
Makin mudah atau makin sulit? Makin sulit. Nah, ini afinitas elektronnya semakin besar. Makin besar nilai afinitas elektron itu makin mudah untuk membentuk ion negatif. Ciri-ciri atom energi ionisasi afinitas elektron, apalagi sifat logam. Sifat logam. Kalau dari kiri ke kanan makin bersifat logam atau makin non logam? Makin non logam. Sifat logam semakin kecil ya, berarti sifat non logamnya makin besar. Ya. Jadi ini yang benar yang mana nih? Yang mana? Jadi yang nomor 5 yang benar? Yang pernyataan A benar atau salah? Yuk. Salah, Miss. Salah, karena harusnya dari atas ke bawah energi ionisasinya makin kecil, makin mudah ya. Yang B? Benar. Benar, berarti ya udah ya. Coba benar nggak sih yang C salah? Miss, tapi itu yang bukan, Miss. Oh, yang bukan. Oke, berarti yang A. Iya, Miss. Oke, good. Oke, kita ke itu selanjutnya. Yuk. Ya, nomor 6. Gas mulia. Kalau gas mulia, berapa elektron valensinya? Gas mulia, elektron valensinya berapa? 8. 8. Ini dia punya elektron valensinya sama dengan 8. Jadi yang mana nih? Yang D. Kalau ini dia, ini ya valensinya, ini 7. Kalau yang ini dia golongan B ya. Ini golongan D. Jadi yang kalau misalnya nanti ini P-nya ada, ya 3D-nya nggak ikut. Tapi kalau misalnya nggak nyampe P, berarti D-nya ikut. Tapi kalau misalnya udah ada elektron lebih, sampai masuk ke orbital P, berarti elektron valensinya adalah yang di NSNP, 4S, 4P-nya. Di bawah ini yang merupakan pasangan senyawa ion. Nah, masih ingat nggak sih kalau ion? Ion itu secara umum ya, secara umum itu dia
senyawa ion atau punya ikatan ion dari apa ini unsur-unsurnya? Ikatan ion biasanya dia secara umum itu unsur logam plus non logam. Secara umum ya, walaupun nggak selalu unsur logam dan non logam itu dia membentuk ikatan ion, bisa jadi juga dia ikatannya kovalen kalau dia terlalu elektronegatif dan kurang elektropositif, misalnya kayak BeCl2 itu dia kovalen, padahal berilium dia logam, Cl dia non logam, tapi ternyata dia ikatannya adalah ikatan kovalen. Ini secara umum dia logam plus non logam. Kalau non logam dia kovalen. Sekarang siapa aja sih yang harus kenal itu yang non logam? Siapa aja unsur non logam? Ada yang ingat saya sebutkan unsur yang non logam? Contohnya? Kita bahas satu deh. NaCl. Na logam non logam? Logam. Logam. Cl? Non. Non, berarti ini dia adalah ikatannya ionik ya. NH3, nitrogen? Nitrogen? Non logam. Nitrogen logam non logam? Non logam. Non logam. Hidrogen? Non logam. Nah, berarti ini dia adalah kovalen. KBr. K-nya? K. Logam. Br? Non logam. Non logam. Nah ini. Karena ini kalau misalnya dari A, B, C, D, E, jawabannya mana? Yang C. Nah ini yang harus kalian hafalkan adalah unsur non logamnya, karena sisanya ya logam, karena sedikit ya yang non logam itu dia ada hidrogen, dia nambah kalau gas mulia jelas ya dianya non logam hidrogen, kemudian ada karbon, ada nitrogen, ada oksigen. O sampingnya O itu ada F, halogen lah sebenarnya. Kemudian ada nomor atom berikutnya ada fosfor. Samping fosfor itu ada sulfur. Samping sulfur itu ada Cl. Ya kalau lebih gampang ini aja deh, kita satukan aja ya yang si siapa? Halogennya. Golongan 1, walaupun sebenarnya itu bukan golongan 1 ya, golongan 1 itu ini cuma numpang aja, numpang tinggal di 1A ya. A, kemudian ada golongan 4 karbon, di golongan 5 itu ada nitrogen, fosfor, kemudian ada oksigen, sulfur, selenium, kemudian halogen, gas mulia. Kalau misalnya nanti ini dia berikatan sesama ya, maka yang terjadi adalah ikatan kovalen. Misalnya kayak NH3, H dengan N, ini kovalen. H dengan H, H dengan Cl kovalen ya. NH3, ini H2O, maka dia kovalen. Nah ini yang non logam ini kalian hafalkan. Sisanya apa? Oh, semilogam ada.
Apa aja sih unsur-unsur semilogam? Nah, semilogam ini kalau berikatan, juga dia ikatannya kovalen. Semilogam, unsur apa saja semilogam? Ini sifat ikatannya adalah ikatan kovalen. Dia akan membentuk ikatan kovalen. Ada unsur apa saja yang semilogam? Hah? Boron. Ada boron, kemudian ada silikon, ada siapa lagi? Dibuka tabel periodiknya ada siapa aja? Germanium. Ge, terus apa lagi? AS, arsen. Hah? AS, AS, MP, AS ya. Terus? SB. Oh, jadi ya ini nih SE ada yang masukin ke sini juga ya. SE. Apalagi? SB, Miss. Hah? SB. SB, SE-nya masuk ke mana? SE-nya tetap di non-logam, ya? Oke, sorry. Benar berarti ya. Takutnya nanti ada tabel periodik yang SE-nya masukin ke ini. SB, BI, TE, TE, sama PO. PO. BI masuk ke mana BI? Bismut masuk ke mana bismut? Di tabel periodiknya. Logam. Oke, itu ya. Jadi ini nih sisanya itu unsur logam. Jadi ini yang non logam, ini semilogam itu kalau secara fisik dianya menunjukkan ciri-ciri logam, tapi kalau secara kimia reaksinya, ikatannya, sifat-sifat kimianya dia lebih ke non logam. Ini disebut dengan semilogam. Oke, sekarang yang nomor 8. Kelompok senyawa berikut yang semuanya merupakan senyawa polar. Apa sih yang polar itu? Ciri-cirinya apa nih? Kalau untuk senyawa polar, misalnya turunin ke bawah biar naikin lagi ke atas. Kalau misalnya ini kita bikin kayak tabelnya aja deh. Oke, misalnya kalau untuk senyawa biner, apa sih senyawa biner? Senyawa biner itu senyawa yang hanya terdiri dari 2 atom, itu senyawa biner. Nah, ini kalau misalnya dia atomnya sejenis, miring.
Kalau unsurnya berbeda, contohnya HI, itu dia polar. Kalau unsurnya sama, H2 gitu ya, Cl2, nah itu dia non polar. Ini kita ambil contohnya, misalnya kalau unsurnya beda, misalnya HCl, misalnya MO. Kalau unsurnya sama, contohnya misalnya Cl2. Yang paling nikmat itu dari imam bersama-sama. Walaupun nilainya kecil, tapi perjuangannya Senyawa poliatom. Kalau poliatom biasanya nanti ada, kalau polar, ada yang tahu? Cirinya apa sih polar? Dia punya elektron bebas di atom pusat. Nah, ini ya udah atom pusat tidak. dari pasangan kita. Maka atom terminalnya berbeda. Kalau ini dia atom, jadi ini dia salah satu ada syarat ini, maka dia polar. Salah satunya ada. Kalau yang ini dia ya harus tidak punya elektron bebas dan harus sama atomnya, baru dia non polar. Mereka hafalkan kalau soal polar aja ya. Nah, ini contohnya misalnya kayak H2O. H2O itu dia punya elektron bebas. Ya. Kan dia sama ya, atom terminalnya sama-sama H, tapi karena punya elektron bebas, maka dia bersifat polar. Nah, kalau misalnya yang ini dia sama tapi nggak punya BB, misalnya CH4 sama-sama H. Ini contohnya sama ya. Ini ya ini. Jadi nggak ada elektron bebasnya. Sama aja contohnya, ini mau contoh yang lain, kita misalnya pakai ini harusnya tadi yang CH4 nya biar muat. BF3. Nah, ini dia
boron punya 3 elektron, valensi dipakai untuk ikat F-nya ini habis, jadi nggak punya. Nah, kalau yang ini misalnya atom terminalnya berbeda. Nih, ada yang H, ada yang Cl. Nah, ini dia, maka bersifat polar. Jadi syarat-syarat. Nah, kalau misalnya ini sih beberapa sih, kalau misalnya pengen cepat ya kalian hafal, kalau enggak ya berarti harus tahu. Misalnya ini dia HCl, berarti dia polar atau non polar. Polar, karena dia biner ya. HBr biner, beda unsur polar. NH3, nah ini kalian kalau misalnya NH3, N itu kan golongan 5, baru dipakai untuk ikat H-nya ada 3, ada sisa elektron nggak? Golongan 5, elektron valensi 5. Ada sisa ya? Benar. Jadi ada sisanya 2. Nah ini karena ada elektron bebas, maka dia polar. Nah H2 off nih ya. Golongan 6, golongan 6 dipakai untuk ikat hanya ada 2, berarti masih ada sisa 4 atau dia ada 2 pasang elektron bebas. CO2 atom terminalnya sama, C punya 4 dipakai untuk ikat O-nya 2, 1 O butuh 2, berarti ini nggak ada PEB. Maka ini non polar, Cl2, Br2, H2O yang polar. Jadi kalau misalnya pengen cari tahu polar atau non polar, cari tahu ada PEB-nya atau tidak. Kita kembalikan lagi ini ke atas. Ini jadi di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari ada PEB atau enggak, itu elektron valensi atom pusat. Misalnya di sini ada N ya, karena harus ingat kalau N itu golongan 5, nah itu fungsinya hafal golongan. Terminal H-nya itu ada 3 ya, nanti dia butuh H itu supaya stabil dia butuh 1 elektron. Nah, di sini NH3 untuk NH3 itu ada 3. Berarti di sini ketika dikurang ada 2 elektron. 2 elektron itu setara dengan 1 PEB. Nah, kalau kita mau tipenya kan A X3 E1. Masih ingat nggak ya yang ini? Kita hanya mempelajari di sini untuk yang atom pusatnya 1 ya. H itu atom pusat, X itu dia atom terminal atau H atom yang terikatnya, E itu dia sama dengan PEB. Nah ini nanti akan ada gunanya ketika kalian menentukan bentuk molekul. Ini juga bisa digunakan untuk mencari apakah ada pasangan elektron bebas atau tidak. Kita lihat si atom terminalnya butuh berapa. Oke, kita coba ke soal-soal berikutnya. Sebelum kita mulai
Baik, terima kasih Khairul. Oke, kita lihat soal nomor 9, ikatan. Ini ada berapa ini? Jumlahnya 19 orang. Saya mau screenshot deh 19 orang ini siapa aja, stop. Ini ya. Dulu ya, pelajaran ya. Oke. Alia, Alma, Amabel, Amabel sudah sehat. Alhamdulillah. Asyifa, Asyifa, tadi ya Asyifa ya. Azalia, Share screen lagi ya. Oke, kalau untuk A, unsur A dari konfigurasi elektronnya berarti dia cenderung untuk melepas elektron atau mengikat elektron. Ina, Jihad, Unsur A, Luki, yang ini mana Luki? unsur A melepas elektron atau menerima elektron? Melepas. Ya, karena dianya di bawah 4 ya. Kalau di bawah 4 dia cenderung melepas 2 elektron. Kalau melepas ini jadinya membentuk A2+. Kalau yang B-nya menerima. Kalau 6 menerima berapa supaya stabil? Sama ya, 2. Berarti ini akan membentuk B2-. A2+ B2- ketika bergabung, maka ini akan membentuk unsur. Ya, unsur lagi senyawa A. Ya, ion AB. Nah, ini jawabannya jadi yang nah ini nih, coba. Jumlah pasangan terikat atom pusat suatu molekul senyawa ada pasangan elektron terikat ya, ada 4, sedangkan jumlah pasangan elektron bebasnya 0. Maka bentuk molekul yang mungkin adalah Tetrahedral. tetrahedral. Jadi katanya si atomnya nanti di sini AX4 T0. Nah, ini di bentuk-bentuk yang ini juga kalian harus hafal. Kalau dianya ada 2 linier, kalau 3 segitiga datar, 3 satu bebas jadi bentuk bengkok, 4 tetrahedral, 4 satu bebas jadi segitiga piramida, 4 2 bebas jadi bengkok seperti H2O. Terus kalau 5 di piramida segitiga, nah itu bentuk-bentuk yang ini nih, nah itu harus dihafal. Oke. Disertai pendapat penulisnya atau gagasan dari Oke nih contohnya untuk nyari ikatan. Fakta-fakta atau alasan logis yang dapat memperkuat gagasan si penulisnya. Ya. Selain dari pengertian teks lagi yang kalian ingat di pertemuan yang lalu, apa yang sudah kalian pelajari? Struktur teks eksposisi ada apa saja? 1. Oke, soal nomor 11. Tesis, argumentasi, penjelasan. Diketahui nomor atom unsur sebagai berikut. Ini untuk cari elektron valensinya sebenarnya intinya. Jadi kalian akan tahu berapa kebutuhan si atom unsur untuk mencapai oktet. Di bawah ini yang mempunyai ikatan kovalen koordinat. Nah, kalau ikatan
kovalen koordinat itu nanti berarti ada pemakaian elektron secara bersama. Pemakaian elektron yang digunakan untuk bersama itu hanya berasal dari salah satu atom. Nah, nyiriinnya gimana? Jadi kalian kalau misalnya nanti si total elektronnya tidak sama dengan tet, itu berarti nanti dia bisa ke koordinat. Kalau misalnya dia pas jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang dimiliki elektron yang dimiliki atom pusat, maka dia bisa membentuk oktet. Nah, kita lihat sebenarnya kalau di sini sih kalau mungkin kalian lihat senyawanya itu kayak bisa itu ciri ya, yang D itu paling banyak itu jawabannya. Tapi kalau misalnya kita mau analisis satu-satu, H2O siapa sih atom pusat? Untuk H2O atom pusatnya siapa? Kok butuh berapa elektron supaya dianya stabil? Oh, nomor atom 8, 26 butuh berapa elektron supaya stabil? 2. Nah, 2-nya itu dia terpenuhi oleh H ya. Jadi H-nya ada 2. H-nya bawa 2 elektron. Maka di sini dia adalah ikatannya ikatan kovalen yang biasa. Karena H-nya masing-masing bawa 1 elektron. Jadi nanti saling menyumbangkan, H-nya nyumbang 1, O-nya nyumbang 1 ke H. Begitu juga dengan H yang satunya. NH3 juga seperti itu. Misalnya snipping aja deh, soalnya biar kita luas potretnya. Mana lagi nih? Nah, ini biasanya nanti kalian menggambarkan kalau misalnya kalian punya kemampuan untuk menghafal, kalian bisa juga manfaatkan kemampuan kalian untuk menghafal. Misalnya kayak HNO3 di situ ada ikatan kovalen koordinasi. Di H2SO4 ada ikatan kovalen koordinasi. Di NH4+ ada ikatan kovalen koordinasi. Di NH3BF3 ada ikatan kovalen koordinasi. Kalau misalnya punya kemampuan menghafal. Kalau misalnya enggak, maka kalian bisa cari si atom pusatnya siapa. Kalau misalnya ini kita bisa. Yang pertama itu kalian tentukan elektron valensi masing-masing. Tentukan atom pusat. Atom pusat itu cirinya biasanya sendiri, unsur yang sendirian. Atau yang cuma satu ya. Yang boleh lebih dari satu itu apa? Kalau ada gagasan utama berarti ada gagasan penjelas. Nah, yang boleh lebih dari satu. Letakkan sepasang elektron untuk ikatan. Nah, gagasan utama ini adalah yang mendasari pengembangan sebuah kalimat. Nah, kalian kalau mau menentukan gagasan utama atau gagasan pokok bisa mengambil dari kalimat utamanya. Nah, yang kalian ketahui jenis-jenis kalimat utama Gede apa banget. saja? Ada kalimat utama
tarik sepasang Deduktif. elektron untuk membuat oktet. Di awal, lalu yang kedua. Ya, biasanya kalau misalnya ini membuat Lewis ya. Di akhir, lalu ada lagi selain deduktif. Membuat struktur Lewis. Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil contohnya, misalnya NH3. Siapa sih atom pusat? Atom pusatnya siapa? Untuk NH3 atom pusatnya siapa? N. Nah, sekarang kita lihat sih elektron valensi dalam setiap ikatan di sini. Kalian tahu N itu dia ada 5 elektron. Elektron valensinya aja ya kita ini. Terus H-nya ini di sini ada 1 elektron. Kita lihat ini si atom pusatnya, maka dia akan dikelilingi oleh H. H-nya ada 3. Nah, ingat nih, udah ada dia elektron valensinya. Totalnya berarti ada H-nya ada 3 ya. Yang ini dikali 3. Berarti kita jumlahkan totalnya ada 8 elektron ya. Nah, ini dari 8 ini kita masukkan ke sini. Katanya letakkan sepasang elektron untuk sebagai ikatan. Jadi ini di sini ada sepasang. Di sini juga ada sepasang, di sini juga ada sepasang. Ada 8, baru kita pakai 6 di sini ya. Maka sisanya ada 2. 2-nya taruh di si atom pusatnya supaya dia oktet. Nah, sekarang karena dia udah oktet, ya udah cukup di sini. Karena dia sudah oktet. Kalau misalnya kita ambil contoh lain, misalnya mengapa hal tersebut bisa diambil topiknya? Mengapa berdasarkan pengalaman? Misalnya ini CH2O aldehid ya. Berarti kan kalau misalnya kita cari ini nggak ada di sini, sorry. Misalnya cuman ini aja, sengaja nggak ada di sini. CH2O kalau misalnya kita, ini contoh lain aja. Kalau kita uraikan, berarti di sini ada siapa aja unsur-unsurnya? C-nya, elektron valensinya berapa? Elektron valensinya kita cari masing-masing. Karbon. Elektron valensinya. Di sini ada karbon ada berapa? C. Elektron valensi karbon. Golongan berapa sih karbon? Kalau apal golongan enak nih. Karbon 4 elektron. 4 elektron. H. Nah, jadi kalau misalkan berdasarkan pengalaman, jadi Kalau H berapa? ada gambaran terkait dengan Satu. Ya. Ini kita kali 2. U-nya 6 ya. Nah, ini totalnya ada berapa ini? Total elektronnya ada berapa elektron valensinya? Sebenarnya banyak sekali ya keadaan atau peristiwa yang Ada berapa totalnya? terkadang kita juga tidak paham Dijumlahkan lingkungan. total elektronnya di sini ada berapa? Nah, lalu yang kedua, 4 tambah 2 tambah 6. permasalahan yang sedang tren atau berpengaruh bagi masyarakat. Nggak ada yang mau jawab. Ayo, berapa? 12. Nah, ini dari 12 elektron ini kalian kalau misalnya nyari pusat siapa C atau O, ya kebutuhan elektronnya paling banyak itu yang akan menjadi pusat. Misalnya kan nih H ada 2, nggak mungkin pusat. Kemudian ada C atau O yang akan menjadi pusat. Nah, milih mana nih C sama O ini yang akan jadi pusat. Yang butuhnya paling banyak untuk oktet, maka dia akan jadi pusat. Nah, ini maka kalian ada C. Kalian bisa pakai ada H, terus mau nyaruh H-nya di sini juga boleh, terserah di mana. H mau di kanan kiri boleh, terus ada O. Nah, tangga berikutnya adalah
letakkan sepasang elektron untuk ikatan. Jadi kita taruh di sini ya. Kan kita punya ada berapa nih? 12 kan? Selain minyak yang sedang melambungi dan hampir lantai, ada lagi? Nah, sekarang apa langkah selanjutnya? Oke, tentang apa? Ini baru kita pakai 6, berarti ini masih ada berapa sisanya? Oke, ada beberapa pihak. Masih ada sisa 6 lagi kan? Kita kan punya 12 nih totalnya. Kita baru pakai 6. Nah, ini kita buat dulu nih si C-nya oktet. 1 oktet. Udah ya. Kemudian si atom pusatnya udah oktet. Nah, sekarang kita lihat O-nya. O-nya kita tadi ada 12, ini udah pakai 8, berarti kita baru punya sisa segini kan. Kalian bisa menentukan atau pandangan atau pendapat. Nah, sekarang C ini udah oktet, H-nya udah duplet, udah stabil ya. O-nya belum. Nah, sekarang supaya dia O-nya juga oktet, kalau kita narik dari O kan cuma ada 6 elektron kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Ya. Kalau misalnya kita narik dari O untuk membuat ikatan rangkap, tarik sepasang elektron untuk membuat oktet, membentuk rangkap ya. Membentuk ikatan rangkap ini juga bisa dipakai. Nah, kalau kita tarik yang O-nya dari O-nya, tetap aja nggak ngubah ke O-nya, tetap 6. Tapi kalau kita tarik yang ini dari C-nya, kita tarik ke membentuk ikatan rangkap ke sini, maka dia akan jadi oktet untuk si O-nya. Jadi ini, jadi ada elektron yang ditarik. Jadi ini kalau kalian gambarkan, jadi berarti kamu bisa mengangkatnya gagasan kamu itu kesalahpahaman. Dan di sini ada elektron bebasnya. Nah ini, kalau ini, Miss-nya lagi nulis, Miss. Iya. Tapi yang ke share soalnya, Miss. Isu Ya. penggunaan TOA. Kayaknya Miss-nya salah share screen deh. Terima kasih Amabel. Selanjutnya Benar, yang salah share screen. Segini banyaknya udah nulis. Oke. mengumpulkan bahan tulisan. Ini mengumpulkan bahan tulisan itu sebagai apa ya? Sebagai unsur untuk memperkuat, untuk menjelaskan terkait. Oke, ntar Miss-nya jelasin lagi deh. Saya butuh yang ya. diungkapkan oleh si penulis. Ya. Karena Ini fungsinya untuk mengambil orang ya. Nih. Di sini ya contohnya tadi, misalnya yang NH3 tadi ya, N itu kan dia 5 elektron, untuk H-nya 1 elektron ada 3, jadi total elektron ini 5 ini elektron valensi ya. Jadi total elektron valensinya di sini ada 8 elektron. Nah, 8 ini kita akan masukkan untuk membentuk ikatan struktur Lewisnya. Tadi tentukan atom pusatnya dia adalah N, dikelilingi sama H-nya ada 3. Nah, untuk menentuin ini nanti di antara N dan H harus dikasih sepasang elektron. Letakkan sepasang elektron untuk ikatan. Jadi ini di sini ada 1, 2, 3 ada. Karena dia ada 8, maka kita buat oktet nih untuk yang si atom pusatnya. Udah. Nah, ini udah selesai. Maka kita akan punya di sini adalah NH3. Semuanya adalah ikatan kovalen ya. Jadi di sini kita akan punya NH3. Yang pertama harus kalian lakukan itu. Nah, sekarang kalau misalnya CH2O. Nah, CH2O ini tadi C-nya ada 4 elektron, H-nya ada 1 elektron dikali 2. O-nya ada 6 elektron, elektron valensinya. Maka totalnya ada 12 elektron. Nah, kita masukkan tadi C-nya ini sebagai atom pusat.
dikelilingi oleh H dan O. Syaratnya apa? Padahal kan ada O, kenapa nggak O nih yang atom pusat? Jadi kenapa? Karena kita tentukan atom pusat itu yang kebutuhan elektronnya paling banyak itu akan jadi pusat. Ketika ada dua atom yang sendiri, yang satu ya. Nah ini kita masukkan tadi, dikasih ikatan ini awalnya, yang kita berikan ikatan. Atau misalnya nanti gambarkan, mungkin ininya beda ya, nanti biar selanjutnya, setiap satu argumen menjadi satu ide pokok dan dapat menjadi satu pertanyaan. Kalian mencari ide pokok. Nah ini misalnya yang kita punya ada 12, kita baru pakai 6, berarti kita masih punya 6 lagi. Nah 6 ini yang pertama atom pusatnya harus kita buat oktet. Nah udah kan, berarti kita masih punya 4. Nah 4 itu kan kalau H udah cukup nih, 2 duplet, berarti kita masukkan ke U. Nah ternyata si O ini baru 6 di sekitar atomnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, baru 6 kan. Nah ini dengan cara tarik si pasang elektron untuk membuat oktet. Nah ini kalau C kita tarik ke sini, maka dia tetap apa ya? C-nya tetap 8 kan, karena dia cuma geser ke sini. Jadi dia tetap 8 jumlah C-nya, tapi O-nya yang tadinya 6, sekarang dia berubah jadi 8. Itu kalian mengevaluasi apakah semuanya sudah lengkap. Berarti nanti di sini tadi kita tarik, maka dia pindah ke sini. Ini biru, hijau sama biru nggak terlalu berbeda, harusnya tadi merah. Jadi ini, nah ini belum koordinat. Bentar ya, misalnya mau ambil HP dulu. Oh ya, jadi menentukan harga pada saat mengembangkan perangkatnya ya, poin-poinnya kaitan dengan dari mengembangkan perangkat berdasarkan dari perangkat teksnya ya. Jadi kita bisa memilih tuh ya, mana saja yang masuk. Oke, kita lanjutkan. Yang ini dia semuanya ikatannya masih ikatan kovalen biasa. Ini contoh lainnya. Contoh 1, yang ini contoh 2. Nah sekarang kita lihat yang tadi ya, H2SO4 ini yang jawabannya. Nah kalau untuk H2SO4, contoh dari pembuatan teks eksposisi tadi yang pertama kan kita menentukan topik ya. H2SO4 berarti di sini ada elektron valensinya. Elektron valensinya ada H, hanya ada 2 ya. Untuk H itu ada 1 elektron, tapi kita kali 2. Untuk S berapa elektron valensi S? S berapa elektron valensi S? Tadi yang kedua kan kalian menentukan bahan, ceritanya bahannya sudah dapat ya. Bahannya sudah dapat nih. Sulfur berapa elektron valensinya? Yang ketiga menentukan perangkatnya. Perangkatnya ini kan ya. Halo. Sulfur berapa? 6. Kalau untuk O? Yang kita dapat dari mencari bahan dari berbagai sumber ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa kita punya 6 juga ya. syarat apa? Tapi di sini kita punya 4. Berarti totalnya ada berapa ini? Syarat atau rekomendasi. Elektronnya ada banyak banget. Ini ada berapa? Lalu Total 32 elektron. Ini siapa atom pusat? Kalau dari syarat-syarat tadi.
Satu orang S. Sekarang kita S-nya. Miss ini gimana nih kalau kayak gini? Nah ini nih yang agak ini ya. Kalian H ya. H itu dia itu pasti di ujung. Kalau H-nya terikat sama langsung dengan S, sedangkan S adalah pusat, berarti peluang untuk O terikat hilang, ya kan? Karena H itu kan cuma bisa mengikat satu, nggak bisa ngikat dua kanan kiri gitu, karena dia cuma butuh satu tarikan. Maka si ini dia harus dikelilingi sama O. Yang harus kalian ingat kan kalau oktet berarti dia peluangnya adalah ada 4 ikatan kan. Nah terus H-nya di mana? Ya di O-nya, terserah mau kiri bawah, mau atas kanan, mau kiri kanan, terserah. Nah, kenapa nggak langsung ke S Miss H-nya? Ya tadi kalau H-nya langsung terikat sama S, O nanti mau diikat siapa? Karena nanti sudah hilang. Nah ini kita akan ambil dari 32 ini masing-masing satu ikatan ya. Ya. Terus ada sisanya nggak? Sementara Kepakai berapa ini elektronnya? Udah kepakai berapa elektronnya? Ini ada berapa pasang elektron yang udah kita gunakan? Ya. Udah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Total ada berapa ini? Elektron yang kita gunakan dari 32. 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masih ada berapa ini? Banyak banget. 20. Nah, 20 ini kan S udah oktet kan. Nah, kita taruh yang lain yang belum oktet. Oh, kurang berapa nih yang ini? Yang ini kurang berapa? Supaya oktet pokoknya. Ini baru ada 4, kurang berapa? 4. 4. Nah, ini 4-nya harus pasang-pasang ya kalau elektron enggak. Ini kita baru pakai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti masih ada berapa sisanya? 12. Nah, 12 ini di sini. Jadi semuanya sudah oktet. Nah, sekarang kalian tahu dari mana nih kalau misalnya dianya kovalennya adalah kovalen koordinasi. Yang mana yang kovalen koordinasi? Nah, ini kalau misalnya kayak di gambar kayak gini kan semuanya sama kan? Nah, ini kalian bisa lihat misalnya kayak kalian mau pisahin lah. H-nya misalnya mau pakai merah lah misalnya. H-nya kalian bisa tapi misalnya untuk H kita pakai dotnya merah. H-nya merah. Untuk S misalnya kita pakai biru. Untuk yang ini misal kita pakai yang hijau. Nah ini kalau kalian lihat berarti kalau misalnya H-nya merah, kalau misalnya ini kalian bisa, jadi bisa harus diingat. Jadi ketika walaupun kalian lihatnya seperti ini, nah ini bisa kalian. terima kasih. Ini Oase ya? Oke, terima kasih Oase. Nah, ini adalah pengembangan dari teks ya. Teks tentang COVID-19. Ini sudah dikembangkan menjadi teks eksposisi yang oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah ini kita bisa buat sesuai sama Oke, ada ini. yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalnya ini kita buat H-nya ini berarti 1 merah ya. Siapa ini? Ayo, Sedangkan siapa? ini berarti satunya lagi dia berasal dari O. Ini agak lama nih.
Kalau misalnya ini, berarti yang ini dia adalah berasal dari O, gitu ya. Karena kan cuma ada satu kan. Ini pun sama ya. Yang ini satunya dari O, berarti yang satunya adalah dari H. Nah, yang kalian ingat, H berarti udah habis ini kita pakai 2-nya. Nah, O ini dia punya 6. Kita baru pakai 1 di sini. Berarti sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena O punya 6, berarti di sini juga gagasan pokoknya hampir sama antara kalimat yang pertamanya ya dengan kalimat yang terakhir. Seperti itu. Namun berarti ini satu dari O, satunya dari S. Yang ini juga sama kan 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini satunya dari O, satunya dari S. Berarti di sini ikatannya adalah masih ikatan kovalen yang biasa ini. Karena ini nyumbangin 1 sama 1. Tapi kalau kalian lihat yang ini, O-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ada di luar. Yang ini punya siapa ini? Yang digunakan untuk berikatan ini punya siapa? Sorry. Yang biru punya siapa? S kan ada 6 ya? 1, 2, 3, 4. Ini biru 5, 6. Berarti ini itu biasanya di paragraf awal. Yang hanya satu paragraf. Biasanya kalau dia hanya berasal dari S. Karena dia hanya berasal dari S, pokoknya nggak ikut nyumbang dalam ikatan, maka di situ adalah ikatannya ikatan kovalen koordinasi. kayak pertemuan yang lalu kan penegasannya itu ada dua paragraf sebelumnya ya. Jadi ikatan kovalen koordinasinya dia adalah Amabel nggak tahu ya. Iya, jadi tergantung kalimat yang kita buatnya Amabel ya. Nah, kalau misalkan si kalimatnya itu menunjukkan rekomendasi, misalkan di 2 paragraf terakhir sudah menunjukkan penegasan ulang atau rekomendasi, itu bisa masuk. Seperti itu. jadwal udah baru ya? Ada lagi? Saya masih oke. Saya juga masih pakai yang lama. Bertanya kan? Cukup, sudah jelas kan? Jadi ini dia adalah ikatan kovalen koordinasinya. Maksudnya pakai mana ya? Hanya satu, karena kan dari jenisnya itu. Iya. Seperti itu ya, Naila ya. Iya, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Oke, baik. Kalau misalkan sudah cukup, ada tugas untuk kalian untuk yang rumusnya. Sebentar, akan bagikan. Ini nih hanya elektronnya hanya berasal dari S, O-nya nggak ikut nyumbang. Maka ini ikatan kovalen koordinasi. Atau kalian kalau ngelihat si O-nya, biasanya ikatan kovalen koordinasi itu biasanya dari O. Kalau kalian lihat jumlah atom O-nya, elektronnya utuh, nggak ada dalam ikatan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang merupakan elektron bebas, maka yang ini hanya berasal dari unsur yang terikat sama O atau S-nya. Nah, ini juga adalah ikatan kovalen koordinasi, jadi ada 2. Ikatan kovalen koordinasi. Jadi jawabannya adalah yang H2S yang punya ikatan kovalen koordinasi. Kalau misalnya kalian punya kemampuan untuk menghafal, itu lebih enak lagi. Jadi ikatan kovalen koordinasi itu nanti yang punya, yang sering muncul ya di soal. Dan tugas nanti dikumpulkan melalui DPR akan silakan kalian kerjakan. Di baik kacanya waktunya ya. Jadi senyawa dengan ikatan kovalen koordinasi ini kalian bisa dengan teman kelompoknya ya untuk membuat teks eksposisi ini. Hal-hal yang atau masih belum paham silakan japri. Nah, selanjutnya
tugas apa yang harus kalian Nih, yang ini ya, buat? O2SO4 ada HNO3. Agar Ini nggak teks baca apa-apa. eksposisinya berbeda ya. Apakah ada yang keberatan dengan topiknya? Kelompok satu Ada HNO3, kemudian ada NH3F3, ada NH4 plus. Ini beberapa contoh senyawa dengan ikatan kovalen koordinasi yang sering muncul. Perwakilan kelompoknya apakah ada yang ingin merubah atau memang bisa? Kalau misalnya ada struktur cuma dot doang, kalian bisa ciriin dari elektron valensinya. Kalau misalnya elektron valensinya semuanya kayak inilah semuanya di luar, ini sih lebih cenderung ke ya. Pokoknya semuanya ada di luar, berarti yang digunakan untuk perikatan ini dia hanya berasal dari S, punya nggak ikut Kelompok satu nyumbang. nih suaranya kelompok satu. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Aisyah ya? Kelompoknya Amabel. Kayak bagaimana? Setuju, gimana? Agak ini sih keikatan. Tapi semoga kalian kebuka lagi lah memorinya tentang ikatan, atau mungkin kan udah bimbel juga di luar udah masuk materi ikatan. Semoga bisa buka ini memorinya tentang bagaimana melakukan ikatan kovalen koordinasi. Oh, 5. 5 ya? Oke. Kelompok 2 setuju? Sepakat ya? Ini udah habis topik kalian di sini. Ini deh satu. HNO3. Lalu buat perangkatnya berdasarkan data. Lalu yang keempat, kembangkan perangkat teks tersebut sehingga menjadi sebuah teks eksposisi. Sampai di sini ada pertanyaan. Imesinya downloadin yang HNO3. Boleh. Ntar kalian analisis yang mana sih, yang ikatan kovalen koordinasinya yang mana nih? Untuk HNO3 ini yang mana ikatan kovalen koordinasinya? Boleh. Jadi gini. Kalau misalnya Jadi kalian bisa kasih mengembangkan panah, dari topik ini. Nah, kan ini pengaruh. Pengaruh itu kan bisa kemana saja, bisa ke dunia. Betul nggak, Abang Bella? Bisa ke Ukrainanya, bisa ke Rusianya, gitu ya. Boleh, ini hanya topik. Jadi kalian bisa mengembangkan dari topik ini menjadi sebuah judul, lalu menjadi teks eksposisi. udah mentok, udah nggak apa-apa deh. Amin ya. Imesinya. Kalau misalnya Oke. ini satu, Lagi. ini dua, ini tiga, yang ini empat, yang ikatan kovalen koordinasi yang mana nih? Yang tiga, good. Jadi ikatan kovalen koordinasi adalah yang tiga. Nah, caranya gimana? Nah, cara paling gampang adalah analisis dulu elektron valensinya masing-masing. Kalau misalnya elektron valensinya itu elektron yang di luar yang tidak digunakan untuk berikatan sama dengan elektron valensi itu sama dengan, berarti yang ikatannya adalah ikatan kovalen koordinasi. Yang ini kan dia ada 6 kan. Jadi kalau kalian lihat di sini dia ada 6. Jadi ini elektron valensi O oksigen tidak bagus banget nih, tidak digunakan. Ini nulisnya
Sebelum kita menunggu, kita refleksi dulu ya. Baik, kegiatan belajar mengajar hari ini menurut kalian seperti apa? Itu bisa dibuka di mana aja bisa gitu. Jadi yang ini dia tidak digunakan untuk berikatan. Makanya dia yang ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Oke, sekian hari ini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, sekarang mesti ingin tanya apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang ditanyakan? Oke, sudah mempelajari semuanya tentang teks positif. Langkah-langkah ya, langkah-langkah membuat teks ada poin yang harus kalian lakukan. Yang pertama apa? Kamar guru. Topik dua. Oke, jika tidak ada, mesti share dulu deh. Ini dulu cek dulu yang tidak tulis ya, yang tidak hadirkan Luki sudah hadir. Oke, Luki sudah hadir ya. Nah, Luki hadir ya. Lalu Luki saja ya, tadi itu ya. Tadi sudah hadir semuanya ya. Terima kasih anak-anak hari ini yang masih tetap semangat walaupun sudah siang ya, jam-jamnya masih istirahat sebenarnya ya. Tapi kalian tetap semangat mengikuti kegiatan belajar hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa. Ini yang Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. ini ada soal-soal yang terakhir itu yang soal-soal yang di atas itu adalah yang kontrakan hari ini. Oke, sekian untuk hari ini. Ini ada 21 mesti ini lagi deh. Nambah tadi cuma ada 19 ya. Mesti kenapa ini nggak mau terus? Bimbel hari ini udah bimbel nih. Kayaknya ini pulpen yang di sini ya? Iya, oh iya. Karena dengan Bayman di sini udah. Enggak ini ya? Tersirat. Oke, sekian untuk hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Dimana kami Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak Miss. Ya, Jadi itu bagaimana jadi kami? Ada.